Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم وأما التي تصيبه عند الموت فالأولى أن يموت ذليلا والثانية أن يموت جائعا والثالثة أن يموت عطشانا walau suqiya biharud dunya ma rawiya wallahu a'lam bissawab. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang siksaan yang akan dialami oleh seseorang yang melalaikan sholatnya. Kita sudah bahas 5 siksaan yang akan diperoleh oleh seseorang ketika ia hidup di dunianya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas wa ammallati tusibuhu indal maut, dan adapun siksaan-siksaan yang bakal menimpa orang yang melalaikan sholat ketika hidup di dunia indal maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Berarti ini proses pencabutannya nyawa, saat dimana Israel datang memanggil, malaikat maut datang menjemput. Proses yang mana kebanyakan dari kita kayaknya banyakan lupa proses sakaratul maut, Pak ya. Apalagi di kondisi begini mah kayaknya ama mati itu kayaknya jauh banget kita mah gitu ya. Padahal sakaratul maut ini luar biasa, belum kejadian-kejadiannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan lebih sakit daripada ditusuk 300 pedang. Bapak pernah ke kerut pesok? Ke ini ibu-ibu yang suka ngiris bawang sering ya. Ke iris pisau kan perih pedih itu ya. Lah ini dalam keterangan dikatakan lebih sakit daripada tertusuk 300 pedang di sekujur tubuh kita. Itu sakitnya, belum hal-hal yang lainnya. Maka disebutnya sakarat. Sakarat itu jamaah dari sakaroh. Sakaroh artinya mabuk. Saking sakitnya ya, dicabut nyawa itu maka keleyengan kayak orang mabok gitu, Pak. Hampir menghilangkan akal sehat kita. Kan mabuk begitu ya, akal sehatnya hilang ya. Saking sakitnya akal kita hilang. Sakaratul maut. Nah, ini orang yang suka menyepelekan sholat, suka melalaikan sholat, ketika menghadapi sakaratul mautnya diberikan 3 musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, falula ayyamuta dzalilan. Maka siksaan yang pertama adalah dia mati dalam kondisi yang hina, alias su'ul khatimah. Kondisi kematiannya hina. Kan sering kita lihat ya, ada orang meninggal susah, matanya melotot kayak orang dicekek gitu ya, pandangan matanya ke arah belakang, kayak takut ngelihat sesuatu, apa, perih, pedih, sakit. Mati dalam kondisi hina, saudara sekalian. Ngeri ini, saudara. Ya, jadi meninggal dalam kondisi hina, terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sesuatu yang sangat-sangat kita berlindung kepada Allah, jangan sampai finish kehidupan kita, di garis finish kehidupan kita justru kita su'ul khatimah. Nah, orang yang suka melalaikan sholat dikhawatirkan meninggal dalam kondisi yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. 1. Wasaniyatu, dan yang kedua ayyamuta ja'ian.
Yang kedua siksaannya adalah dia mati meninggal pae mah ayamnya wafat dalam kondisi jae, lapar. Nah, udahnya kondisinya hina, kondisi ketika meninggalnya pun dalam kondisi lapar, keadaannya lapar. Lapar di sini bukan lapar kayak sekarang kita belum makan seharian lapar, bukan begitu. Laparnya ini seandainya saja seluruh makanan kita makan, nggak akan hilang laparnya ini. Lapar yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk siksaan untuk orang yang melalaikan sholat. Kan gitu Pak ya. Aduh, mau meninggal kondisinya lapar. Udah disuapin, udah diapain, tetap aja lapar. Nah ini kondisi yang kedua. Wasalisatu, dan yang ketiga, ayyamu ta'at syanan. Selain kondisinya lapar, dia pun akan meninggal dalam kondisi haus. Lapar dan haus. Walau sukia, seandainya dituangkan ke dalam mulutnya, biharad dunya, seluruh lautan yang ada di dunia. Ini bumi segini gedenya, 2/3 ini lautan Pak, air. 1/3 daratan, tanah, 2/3 air, laut berarti ya. Ini air yang segini banyaknya di dunia, seandainya semua lautan di dunia ini dituangkan ke mulutnya, maka ma'rawiya, tidak akan hilang rasa hausnya. Haus apa yang begini Pak? Ya, haus model apa yang begini? Kalau air yang jumlahnya 2/3 permukaan bumi ini, yang kalau keplok sedikit saja ke darat jadi tsunami itu ya, gitu ya. Kan cuman goyang sedikit doang tuh ya, dihantam sama gempa, goyang keplok ke darat jadi tsunami. Bahkan ada yang tingginya ratusan meter, tibang keplok doang itu, belum tumpah ke daratan. Air segitu banyak dituangkan ke mulutnya, tidak hilang rasa hausnya. Berarti siksaannya luar biasa, pedih sangat hausnya ini. Nah ini kondisi yang akan dialami, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita suka melalaikan sholat, itulah kondisi kita menjelang kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, buat kita yang beriman, berakal sehat, tentu tidak ingin mengalami hal seperti ini. Ya, nah ini serius, informasi kisi-kisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang menyampaikan Nabi, tentu kita akan percaya. Ini ketika meninggal dunia. Baik, lanjut, kita akan percepat saja. Wa amallati tusibuhu fil qabri. Berikutnya, dan adapun siksaan yang akan menimpahnya fil qabri, di dalam kuburan. Di dalam kubur. Tadi udah sakarat tuh, meninggal sudah. Meninggalnya hina, lapar, haus. Tiba saatnya dimasukkan liang kubur. Nah, di dalam liang kubur siksaan berikutnya sudah menunggu. Ya Allah, apes amat nih ya. Di dunia disiksa, mati, disiksa di kubur, disiksa pula. Mana siksaannya? Fal'ula, maka siksaan yang pertama, yudayyukullahu alaihil qabra. Yang pertama, Allah akan mempersempit baginya al-qabra, akan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselingan, sehingga berhimpitan tulang-tulang rusuknya. Bapak, tulang rusuk kita begini nih Pak. Begini Pak ya. Jumlahnya beda satu. Tulang rusuk yang sebelah kiri jumlahnya lebih sedikit dari yang kanan. Kok beda satu? Karena diambil buat bikin Siti Hawa. Tulang rusuk laki-laki. Nah ini saking sempitnya kuburan nanti. Ya, saking sempitnya kuburan nanti, maka tulang rusuk kita yang rata ini akan bersilang. Lah kalau nyilang itu begini. Kayak apa itu sempitnya ya? Sampai tulang rusuk bersilangan. Betapa sempit. Kenapa begitu? Karena kuburan itu Pak gedeg. Tahu gedeg? Kesel. Tahu kesel?
Dendam. Ini tanah yang kita injek, Pak. Sebenarnya kalau kita bisa dengar dia ngomong, kalau sama orang yang suka meninggalkan sholat, dia ngomong selama diinjak-injak ini, hei manusia yang paling aku benci yang berjalan di atas pundakku, awas tunggu giliranku. Saat kamu nanti masuk ke dalam perutku, aku akan gencet kamu sesempit-sempitnya. Gitu, Pak. Tiap hari itu ngomong begitu tanah. Saking aja kita nggak dengar bahasa tanah, mengerti bahasa tanah masih nginjek na orang. Ya, setiap hari itu tanah begitu bahasanya. Buat siapa itu? Kalau yang berjalannya orang yang jahat, orang yang suka meninggalkan ibadah begitu. Tapi kalau yang berjalannya orang soleh, ya kayak bapak-bapak semua nih, orang-orang soleh semuanya insya Allah nih ya, maka tanah yang diinjak dari rumah sampai ke masjid semuanya ngomong tuh tanah, hei orang yang paling aku sukai yang berjalan di atas pundakku, tunggulah saatnya nanti di mana kamu akan masuk ke dalam perutku, maka akan aku lapangkan kuburmu sejauh mata memandang. Masya Allah. Jadi kalau orang yang soleh, tanah berjanji kalau dia masuk ke dalam kubur, nanti kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Kalau sudah mata memandang seberapa kilo, Mang? Berapa kilometer ya, tak? Iya, lowongnya nggak ada apa-apa, sejauh mata memandang itu berapa jaraknya tuh? Orang langit aja kelihatan kan ya? Berarti jauh ya. Nah, seluas itulah kuburan kita nantinya. Masya Allah. Itu kalau yang berjalannya orang soleh, orang yang suka menjaga Nah, kalau yang kagak sholat mah, Masya Allah, punten, beribu punten. Ini Nabi yang bilang. Ini Nabi yang bilang, Nabi yang sampaikan, harus kita sampaikan. Karena Nabi saja menyampaikan ini sambil menangis. Nabi kita menyampaikan ini sambil menangis, Pak, nggak tega. Nabi itu nggak bisa membayangkan kalau ada umatnya disiksa model begini, beliau nangis-nangis, Pak. Tapi karena ini adalah pesan dari Allah, maka Nabi harus sampaikan. Saya sendiri, Pak, menyampaikan ini, saya sendiri takut ngalamin sendiri. Saya pun menyampaikannya ini takut betul kalau kita yang mengalami hal ini, Pak, nantinya. Rasulullah menangis, Pak, menyampaikan ini, menyampaikan kalau nanti umatnya akan disiksa, disempitkan alam kuburnya sampai bersilangan tulang rusuknya. Nabi kita menangis itu. Jadi wayahna. Kalau saya mah nggak nangis, susah. Tapi hati menjerit mulu ini. Apa? Ya Allah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita yang bernasib seperti ini. Naudzubillah min. Karena nggak nutup kemungkinan, Pak. Kan gitunya. Kita hanya bisa berusaha, mudah-mudahan selamat di alam kubur nanti, amin. Wasaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihi fi qabrihi, siksaan yang kedua adalah dinyalahkan atasnya di dalam kuburnya. Yataqallabu, dia berbolak-balik, maksudnya dibolak-balik badannya, dipanggang persis kayak barbecue. Waduh, seperti apa? Kambing yang digulang-guling tuh. Apa? Kambing guling maksudnya. Yataqallabu, digulang-guling, alal jamri, di atas bara api, lailan wa naharon, malam dan siang harinya. Jadi orang yang melalaikan sholat, siksa yang kedua selain disempitkan alam kuburnya, maka nanti akan dinyalakan bara api, lalu dia digulang-gulingkan persis seperti kambing guling, siang dan malam hari. Berarti siang dan malam. Siang dan malam digulang-guling. Ya Allah. Kalau gulang-guling di atas kasur sih enak tuh ya. Ini bara api. Ya Allah. Ngebayanginnya aja, Pak. Ya Allah, ngeri banget. Seandainya ini bukan hadis Rasul, mungkin saya menyampaikannya. Tapi ini hadis Rasul, Pak. Informasi dari Nabi yang harus sampai kepada kita. Terserah kalau sudah diketahui mah ya, masing-masingnya menerimanya terserah. Ini mah ada hadis Nabi harus disampaikan. Nabi saja berat menyampaikannya sebenarnya ini, karena beliau inginnya beliau mah umatnya masuk surga semua, Pak.
Inginnya Nabi umatnya itu dikuburnya dapat nikmat semua begitu. Tapi kan kadang umatnya ada yang nurut, ada yang bader. Iya kan gitu ya? Iya, yang nurut mah ya ibadah, rajin. Kan yang nggak ibadah berarti bader ya. Nabi itu seperti bapak kita, Pak. Ini bocah ya, disuruh ibadah kagak ibadah. Ngomongnya pengen masuk surga, tapi giliran ibadah gelem nggak mau. Ah, ini saudara. Yang kedua, naudzubillah min dzalik. Wasalisatu, dan siksaan yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'banun. Ya Allah, dimasukkan ke dalamnya, yusallatu ya, artinya dia dikuasakan kepadanya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, thu'banun, seekor ular. Thu'ban digencet, digulang-guling di bara api mateng, plus dimasukkan seekor ular, ismuhu, yang diberi nama ular itu Asyuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra, dari namanya aja udah serem. Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ini disebutkan keterangan bahwa dia adalah ular satu tapi kepalanya 7. Ular satu tapi kepalanya 7. Kalau satu kepala Syuja'ul Aqra nongol ke atas bumi, lalu dia bersin, tis gitu tuh, Syuja'ul Aqra bersin sekali atau napas sekali, maka semua yang ada di permukaan bumi tidak akan ada yang tumbuh karena hangus terbakar. Sekali napas, sekali bersin, Syuja'ul Aqra satu kepala doang, sedangkan kepalanya ada 7. Satu kepala nongol di bumi, dia napas sekali, beak kabeh salam dunia. Eta orai diasupkeun ke liang kubur orang. Lamun orang melalaikan kebayang dong kalau bumi saja terbakar. Nah, 7 kepala Syuja'ul Aqra itu melilit kita, bahkan dikatakan di sini ya, yadribuhu, memukulnya, ala tadyi'is salawah, dikarenakan melalaikan salat 5 waktu, wa yastagriku, dan ia tenggelam, ta'dzibahu, di dalam siksaannya, bimiqdari auqatis salawat, dengan seukuran waktu-waktu salat yang ditinggalkannya. Ya Allah, kebayang banget Pak ya? Enggak kebayang sih sebenarnya, bingung saya ngebayangin juga. Kayak apa tuh ular ya, digencet, digulang-guling di api, yang ngejagain orai lagi. Kapanggih orai cabai goreng ngesieunnya. Ini Syuja'ul Aqra, ular besar, napasnya lebih panas daripada api. Kita digigit, dibelit sampai dengan batas waktu siksaan kita datang hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min. Ya Allah. Semoga jadi renungan buat kita semua Pak ya. Nah, sampai-sampai ini si mayit yang disiksa ngomong, ya Allah, buruan kiamat, geus teu kuat, sempit, panas, digigit, teu kuat, cek dikubur teh, buruan kiamat ya Allah. Karena dia pikir kalau kiamat datang siksaannya lebih ringan, dia pikir begitu. Padahal alam berikutnya lebih parah lagi. Saking enggak kuat Pak disiksa. Ya Allah, buruan kiamat. Kalau yang dapat nikmat kubur enak. Enaknya kayak apa? Enaknya kayak Ustadz Acep malam pertama jadi pengantin. Tuh, gimana rasanya tuh? Nggak tahu ya. Kalau pengantin baru kan Pak, malam pertama, ya Allah, malam itu terasa cepat. Malam terasa, tahu-tahu subuh, kok datang kiamat aja sih? Perasaan baru tidur gitu. Iya, ente mendapat nikmat, itu yang disiksa kelojotan.
teriak-teriak, ya Allah buruan kiamat, geus teu kuat. Cek nu disiksa mah, anu nikmat mah kayak pengantin baru tidurnya di dalam kubur, nggak kerasa bertahun puluh tahun, beratus-ratus tahun nggak kerasa. Itu yang ketiga. Nah, maka ketika datang kiamat, si mayit ini menyangka hukumannya akan diringankan, hukumannya akan dihilangkan, sedangkan ternyata hukuman berikutnya sudah menanti dirinya. Wa amallati tusibuhu inda liqa'i rabbih, dan adapun siksaan yang akan menimpahnya ketika berjumpa dengan Tuhannya, alias di hari kiamat. Seluruh manusia dibangkitkan di alam kubur, cek nu disiksa teh, nu teu salat teh, alhamdulillah bangkit euy. Geus teu panggih deui jeung Sujaul Aqra, teu sempit deui, enggak panas lagi, kata dia nih. Ya, senang dibangkitin. Nah, tiba saatnya dihadapkan semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman datang berkumpul menjadi satu di padang mahsyar, akan mendapatkan perhitungan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melalaikan salat, maka ketika ia jumpa dengan Tuhannya, idzan syaqqatis sama, apabila terbelah langit, berarti kiamat. Pak, kebayang kalau langit terbelah, Pak? Ngebayang nggak kalau langit terbelah? Ini langit yang sampai gini hari para ilmuwan yang paling pinter sekalipun belum bisa ngukur luasnya langit. Belum ada satupun ilmuwan yang dapat mengukur luas langit. Karena ternyata tiap waktu langit itu meluas, Pak, ternyata. Langit itu meluas. Nah, nanti akan tiba saatnya di mana langit akan terbelah. Idzan syaqqatis sama. Bagaimana terbelahnya? Seperti karpet yang digulung. Seperti karpet yang digulung. Anggaplah ini langit, Pak. Ini langit kita nih. Di langit ini banyak planet, bintang, segala macam kan. Nah, lalu digulung. Anggaplah ini ada gelas, piring, apalagi sayur sop, kolak, sirup di atas karpet. Kita gulung semuanya. Apa jadinya? Kolak tublek, sirup anjir, semuanya berantakan. Nah, begitulah kondisi kita nanti. Kalau langit sudah digulung oleh Allah, langit digulung, maka planet bertabrakan, bumi hancur, gunung berterbangan, laut tublek ke daratan, hancur semuanya. Apa akan terjadi itu semua? Hakul yakin pasti terjadi. Sekarang aja nih gunung udah mulai pada bersin. Iya, itu Merapi ngadat mulu, Merapi itu bersin mulu Merapi. Disusul sama Semeru. Semeru ikut-ikutan. Iya, belum yang banjir, gempa, ancaman tsunami. Ya Pak ya, emang ini semuanya adalah peristiwa alam. Kita hanya tinggal banyak berpikir saja ada apa gerangan, karena tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Ada sebab, ada akibat. Melihat itu saja kita udah mengerikan betul. Bagaimana kalau nanti langit akan dibelah, alam semesta akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu terjadi, ya'tihi malakun, akan mendatangi orang tersebut, orang yang melalaikan salat itu, malakun, seorang malaikat. Wa biyadihi, dan di tangan malaikat itu silsilatun, ada rantai besi dzar'uha, yang mana panjangnya sab'una dzira'an, itu 70 hasta. Panjang itu rantai 70 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 40 cm. 40 cm kalikan 70. Berapa ya? Buru. Hah? Berarti 2 meter 80. Rantai sekitar 2 meter 3 meter dah biar gampang ya. 3 meter dah. Iya, rantai 3 meter kurang lebih ya. Tapi ini meteran akhirat ya. Ya. Fayu'alliquha, maka digantungkan.
rantai tersebut, maka menggantungkannya, maksudnya malaikat menggantungkan rantai tersebut yang panjangnya kurang lebih 70 hasta itu fi unukihi, ke lehernya, dibengket ke mana nih lehernya, ya, summa yudkhiluha fi famihi, ya Allah, setelah diikat ke lehernya maka rantai itu dimasukkan ujungnya ke dalam mulutnya, itu rantai dimasukkan ke dalam mulut, wa yukhrijuha min duburihi, lalu ujung rantainya keluar dari lubang pantatnya, pangkalnya di ujung di leher, diikat di leher, lalu yang sisa panjangnya dimasukkan ke mulut, lalu tembus di duburnya. Hina banget ya, ngeri banget ya, ya Allah. Wa huwa yunadi, dan malaikat ini pun menyeru, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallah, sambil nyeret orang ini, diseret lebih hina dari binatang. Binatang aja Pak, kebo aja yang diikat lehernya doang kan, ini mah diikat lehernya, rantainya dimasukin ke mulutnya, tembus ke pantat. Lebih hina dari binatang kan, lebih hina dari binatang, diperlakukan lebih hina dari binatang. Kebo saja nggak digituin, ini Pak diteret oleh malaikat, rantainya tembus di pantatnya, diseret pantatnya. Kayak apa itu hinanya? Itu kondisi orang yang melalaikan sholat. Punten beribu punten, ya, harus disampaikan hal ini. Na'udzubillah min dzalik. Sampai malaikat ini berkata, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallah, inilah balasan orang yang sudah menyia-nyiakan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini orangnya nih. Ini dia nih yang dulu ketika di dunia suka menyepelekan sholat, suka melalaikan kewajiban, ditunjuk sama malaikatnya. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lau anna halqatan, seandainya saja satu biji lingkar, selingkaran. Kan rantai itu Pak ada lingkaran-lingkarannya ya. Betul ya? Apa namanya lingkaran rantai itu? Bolongannya ya. Seandainya satu bolongan rantai ini minasil silah waqa'at al-ardi, dijatuhkan, jatuh ke bumi. Itu rantai yang 70 hasta, satu bolongannya, satu buletannya dijatuhkan ke bumi yang tadi buat ngikat itu, ya, la akhraqatha, maka pasti satu lubang rantai itu akan membakar bumi dan seisinya. Berarti rantainya bukan sebarang rantai. Udah rantainya panjang, dibengket lehernya, ditusuk mulut tembus kemaluannya, rantainya panas. Rantainya soklah dibayangkan lah, sok biar tambah yakin dah. Bayangkan aja, bayangkan kalau ada manusia digituin pakai rantai yang menyala, rantai yang masih panas dengan bara, diikat lehernya, dimasukkan ke mulutnya, tembus ke duburnya, sambil diseret. Kalau itu divisualisasikan masa kini, itu boleh jadi tindak penyiksaan yang sangat tidak manusiawi, betul tidak? Tapi di akhirat itu bakal terjadi, bakal terjadi. Naudzubillah min dzalik. Itu siksaan yang pertama. Baru yang pertama itu ketika jumpa dengan Allah. Siksaan yang kedua, la yanzurullahu ilaih, Allah tidak mau memandang kepadanya. Allah berpaling, datang diseret malaikatnya. Ya Allah, ini orang ini yang dulu suka menyepelekan sholat, yang dulu suka meninggalkan kewajiban. Ya Allah, Allah tidak mau melihatnya. Allah berpaling. Pak, kalau ngelengos berpaling, kira-kira itu tandanya apa? Benci. Kita nih ketemu orang gitu benci banget. Jangankan suaranya, mukanya kita nggak mau lihat, betul nggak? Gedeg, pengen muntah rasanya. Nah Allah tuh begitu. Nah kalau kondisinya begini, berarti Allah tidak akan memberikan rahmat kepada orang ini. Kenapa? Karena Allah nggak memandangnya. Memandangnya saja Allah tidak mau, apalagi memberikan ampunan. Apalagi memberikan ampunan, memandangnya saja tidak mau. Yang kedua itu, na'udzubillah.
Wasalisatu la yuzakkihi walahu adzabun alim. Siksaan yang ketiga, ketika jumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, la yuzakkihi, Allah tidak mau menyucikannya. Artinya Allah tidak mau mengampuni dosanya. Walahu, dan bagi orang tersebut, bagi orang yang meninggalkan salat, adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Pakai pedih, sangat. Alim, sangat pedih. Dirantai, dihadapkan ke Allah, Allah nggak mau mandang, Allah nggak mau ampunin, malaikat bawa ke neraka, bungkus. Dan ini belum disebutin bagaimana bentuk siksaannya di neraka nantinya. Sampai di sini saja kita sudah merinding membayangkannya, Pak ya. Kita sudah sangat merinding membayangkannya. Sampai di sini ini belum selesai. Orang ini merasakan siksa yang dahsyat di yaumil kiamah nanti. Semoga ini jadi pelajaran betul buat kita, Pak ya. Apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan yang kaya wajib, yang enggak kaya, lagi sehat, sakit, bisa diri, bisa duduk, telentang, sholat nggak? Kaku jadi mayat, udah mati masih disolatin juga, bayangin aja Pak. Nggak bisa diri disuruh duduk, nggak bisa duduk nyengkere nyeng kanan, bisa nyengkere nyeng kanan, telen obeng, telen gegep itu ya. Telentang, nggak bisa telentang isyarat, nggak bisa isyarat di sholat, udah mati masih disolatin. Itu tandanya apa? Saking wajibnya ulah kia atau mentang-mentang kerbenghar, kerjaya, kerbagja, daek sholat, giliran usaha lagi, pailit, ekonomi sulit, kayak beges sholatna menpikiran geus tenang karek sholat deui, puguh nunyin orang tenang teh ker tenang teu sholat makin tenang, non sababna jurig nu asup pikiran goreng-goreng bae, non sababna teu sholat. Kermah pailit, ekonomi sulit, jauh di Allah, nu asup bisikan setan. Bener? Akhirnya naon? Ngabegal di jalanan, motor batur dicokot, gimana dibacok, kan gitu. Nah gitu teh ente sholat. Jelas ini kira-kira ya. Baik, itulah siksaan yang dialami seseorang ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, terutama sholat. Ya, baik, masih ada waktu sekitar 3 menit.